Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rahayu. Di sini saya dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang definisi model supervisi pendidikan. Model berasal dari bahasa Inggris model yang bermakna bentuk atau kerangka, sebuah konsep, pola atau acuan. Sedangkan pendekatan berasal dari kata approach adalah cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Sementara teknik berasal dari kata teknik, dapat diartikan metode yang digunakan. Dalam uraian selanjutnya, istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian pertama sebagai kerangka proses pemikiran, sedangkan model dasar dipakai untuk menunjukkan model yang generik yang berarti umum dan mendasar yang dijadikan titik tolak pertimbangan. Model lanjut dalam artian lebih rumit dan dalam artian lebih baru. Model supervisi pendidikan adalah pola atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan, mengkoordinir, menstimulir, dan menuntun pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan di suatu sekolah, baik secara individual maupun kelompok, agar lebih efektif melaksanakan fungsi pendidikan. Adapun seorang supervisor pendidikan harus memiliki pemahaman mengenai model-model supervisi pendidikan Islam, karena apabila mereka dapat memahami model-model tersebut, maka ada keuntungan tersendiri bagi siapapun yang berprofesi sebagai supervisor. Minimalnya mereka nantinya siap dengan tantangan yang ada dalam suatu pendidikan. Lantas seorang supervisor, khususnya kepala sekolah, harus selalu berikhtiar untuk memilih model-model supervisi yang cocok untuk diterapkan di satuan pendidikan, karena bagus tidaknya model-model supervisi yang diterapkan tersebut mempengaruhi mutu pendidikan yang menjadi target utama. Untuk menetapkan pemahaman kita mengenai model-model supervisi pendidikan, maka penulis akan merinci sebagai model-model supervisi pendidikan yang nantinya akan dijadikan pertimbangan bagi seorang supervisor pendidikan, yang nantinya akan mencocokkan antara model-model supervisi pendidikan yang cocok diterapkan dalam ranah satuan pendidikan. Saya, Anggi Kusumawardani dengan NIM 9321077719 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan model artistik dalam supervisi pendidikan dan definisi pendekatan supervisi pendidikan. Supervisi model artistik ini yaitu memerlukan perhatian mendengarkan, memerlukan keahlian khusus untuk memahami kebutuhan seseorang, menuntut untuk memberikan perhatian lebih banyak terhadap proses kehidupan kelas yang diobservasi sepanjang waktu tertentu, dan memerlukan laporan yang menunjukkan bahwa dialog supervisor atau pengawas dan guru yang disupervisi. Selain itu, praktek supervisi juga dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, teknik individu, yang kedua, teknik kelompok. Jika individu dilakukan seperti melakukan observasi terhadap kelas, percakapan langsung antara guru dengan siswa, guru dengan guru yang lainnya, atau guru dengan pengawas. Kemudian, melakukan kunjungan kelas. Yang kedua yaitu kelompok. Kelompok dilakukan seperti mengadakan rapat, seminar, lokal karya, serta diskusi kelompok antara guru dengan lainnya dan guru dengan pengawas. Selanjutnya, pendekatan supervisi pendidikan yang berasal dari kata approach yang artinya cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Kemudian di sini jenis-jenis pendekatan supervisi ada 3. Yang pertama, pendekatan secara langsung, yaitu supervisor memberikan arahan langsung. Langkah-langkahnya seperti menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan. Yang kedua, pendekatan tidak langsung, sifatnya tidak langsung. Di sini guru menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. Tugas supervisor adalah mendengarkan akan keprihatinan guru terhadap masalahnya. Yang terakhir, pendekatan kolaboratif, yaitu memadukan antara pendekatan langsung dan tidak langsung. Perilaku supervisor adalah menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah pendekatan langsung atau direktif. Pendekatan langsung atau direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat secara langsung. Supervisor memberikan arahan secara langsung juga. Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pemahaman terhadap konsep psikologi behaviorisme.
Prinsip behaviorisme adalah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Oleh karena itu, guru mengalami kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi. Pola ini dianggap kurang efektif dan memberikan kemungkinan pula bahwa manusiawi karena kepada guru yang disupervisi tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka. Pada pola ini, supervisor memang mengambil sepenuhnya tanggung jawab supervisi. Supervisi dengan pendekatan direktif didasarkan pada asumsi bahwa mengajar terdiri dari sejumlah keterampilan teknis dengan standar dan kompetensi yang telah ditetapkan oleh semua guru agar untuk kerja mengajar lebih efektif. Adapun langkah pendekatan direktif yaitu menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan. Dapat disimpulkan bahwa istilah perilaku supervisi yaitu demonstrating atau menunjukkan, directing mengarahkan, sandwishing mempersiapkan, dan reinforcing yaitu memperkuat. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan secara langsung dengan tujuan agar guru yang mengalami problem atau kesulitan perlu diberikan rangsangan secara langsung agar bisa bereaksi. Pendekatan ini lebih tepat digunakan terhadap guru yang acuh atau tidak bermutu. Pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Pendekatan tidak langsung atau non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi ia lebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru-guru tersebut. Ia memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada guru-guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Pendekatan non-direktif ini berdasarkan permasalahan psikologis humanistik. Psikologis humanistik sangat menghargai orang yang akan dibantu. Oleh karena itu, pribadi guru yang dibina begitu dihormati. Maka ia lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru yang mengemukakan masalahnya. Supervisi mencoba mendengarkan, memahami apa yang dialami guru-guru tersebut. Pada pendekatan direktif, guru menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. Pada pendekatan non-direktif, guru menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. Tugas supervisor pada pendekatan ini adalah mendengarkan dan memperhatikan secara cermat akan keprihatinan guru terhadap masalah atau problem peningkatan pengajarannya, dan sekaligus gagasan guru sebagai upaya untuk mengatasi peranan supervisor adalah meminta penjelasan terhadap hal-hal yang diungkapkan guru, terutama hal yang kurang dipahami. Selanjutnya, ia mendorong guru untuk mencegah permasalahan yang dihadapinya untuk meningkatkan pengajaran. Kemudian, yang terakhir adalah pendekatan kolaboratif. Adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu pendekatan yang baru yang disebut dengan pendekatan kolaboratif. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, kemudian kriteria dalam pelaksanaan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah hasil paduan antara kegiatan individu dengan lingkungan, pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Dengan demikian, pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah.
dari atas ke bawah, ke atas lagi, dan seterusnya. Perilaku supervisor adalah sebagai berikut. Yang pertama menyajikan, yang kedua menjelaskan, kemudian mendengarkan, memecahkan masalah, dan yang terakhir adalah negosiasi. Kemudian kesimpulannya, model supervisi pendidikan adalah acuan yang dipakai dalam melaksanakan supervisi dalam lingkup pendidikan. Metode klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan dalam peningkatan mengajar dengan melalui klinis sistematik dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Supervisi klinis adalah proses membantu dosen memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Supervisi artistik adalah pendekatan yang menekankan pada sensitivitas, receptivity, dan pengetahuan supervisor untuk mengapresiasi segala aspek pendidikan. Kemudian dalam pelaksanaan supervisi memiliki pendekatan, model, dan strategi agar supervisi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, maka harapan agar pendidikan menjadi lebih baik, supervisi dapat mengambil peran dan menjadi solusi dalam hal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.